Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saranggun Pratiwi Halimu dengan nomor stambuk L13121-315. Jadi saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 7 yang berjudul Struktur Pasar, Evolusi Pemasaran Hasil Hutan, Sistem Pemasaran, dan Saluran Pemasaran. Jadi di sini ada 4 pokok bahasan utama. Yang pertama itu ada struktur pasar, yang kedua itu ada evolusi pemasaran hasil hutan, yang ketiga ada sistem pemasaran dan saluran pemasaran, dan yang keempat itu ada contoh kasus penelitian. Kita masuk ke pasar. Apa itu pasar? Pasar juga dapat diartikan sebagai tempat orang berjual beli, juga berarti kekuatan penawaran permintaan, tempat penjual yang ingin menukar barang atau jasa dengan uang, dan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang atau jasa. Jadi bisa diartikan pasar dalam realitas bisnis sebagai mekanisme yang dapat mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga. Jadi kita masuk ke struktur pasar. Struktur pasar adalah suatu variabel yang menentukan karakteristik dan kondisi suatu pasar, seperti jumlah pembeli dan penjual, keadaan produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta keadaan rintangan pasar. Dan di sini ada elemen utama dalam struktur pasar. Yang pertama itu ada pangansa pasar. Jadi pangansa pasar itu adalah bagian dari keseluruhan permintaan suatu barang yang mencerminkan golongan konsumen menurut ciri khasnya, seperti dari tingkat pendapatan, umur, jenis, dan pendidikan, dan juga status sosial. Yang kedua itu ada konsentrasi. Konsentrasi itu merupakan kombinasi pangansa pasar dari perusahaan-perusahaan oligopoli di mana mereka menyadari adanya saling ketergantungan. Jadi kelompok pasar ini terdiri sekitar dari 2-8 perusahaan untuk membentuk suatu tingkat pemusatan dalam pasar. Terus yang ketiga itu ada hambatan untuk masuk, yaitu hambatan untuk masuk ini seperti cara atau usaha dari perusahaan atau para pelaku industri untuk dapat masuk ke dalam pasar, mencakup dari segala sesuatu yang memungkinkan adanya terjadinya penurunan kecepatan pasar, pesaing pasar. Terus kita lanjut ke struktur pasar. Struktur pasar itu ada 4 jenis. Jadi yang pertama itu pasar bersaing sempurna, yang kedua itu ada pasar persaingan monopolistik, ada pasar monopoli, dan ada pasar oligopoli. Yang pertama itu pasar persaingan sempurna. Jadi pasar persaingan sempurna ini memiliki ciri-ciri yaitu terdapat banyak perusahaan di pasar, komoditas yang diperjualbelikan adalah homogen, perusahaan adalah pengambil harga atau price taker. Pembeli mempunyai informasi yang sempurna tentang keadaan pasar. Setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. Jadi dalam pasar persaingan sempurna ini, penjual tidak dapat menentukan harganya dan menjual barangnya sesuai harga pasar. Karena penjual yang harganya lebih tinggi tentunya akan ditinggalkan oleh pembeli. Dan karena inilah yang mendorong penjual untuk mengikuti sesuai harga pasar. Terus yang kedua itu ada pasar monopolistik. Bila salah satu asumsi tentang pasar bersaing sempurna kita lepaskan, dalam hal ini asumsi tentang barang homogen, maka kita akan mendapat jenis pasar lain, yakni pasar bersaing monopolistik. Jadi dari yang kita ketahui, pasar monopolistik adalah pasar yang memiliki banyak penjual dan dari setiap penjual menjual barang atau produk terdiferensial. Misalnya, keunikan produk pada toko A
terhadap merek tertentu itu mudah dijangkau atau lebih menarik, perhatian. Jadi pembeli lebih memilih untuk membeli di toko A ketimbang dari toko B, barang-barang pada produk toko B. Terus yang ketiga itu ada pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran di mana hanya ada suatu penjual atau produsen yang berhadapan dengan banyak pembeli atau konsumen. Terus dalam pasar monopoli ini tidak ada pesaing yang dapat masuk karena sumber kunci kuasa mau masuk ke dalam perusahaan ini dipegang oleh perusahaan tunggal. Pemerintah itu memberikan hak eksklusif bagi perusahaan tunggal untuk memproduksi atau menjual barang tertentu dan biaya-biaya produksinya lebih efisien. Yang keempat itu ada pasar oligopoli. Maaf. Jadi pasar oligopoli itu bentuk pasar yang terdiri dari beberapa produsen atau penjual yang menguasai penawaran. Penguasaan penawaran dalam pasar oligopoli dapat dilakukan secara independen atau sendiri-sendiri ataupun secara diam-diam bekerja sama. Jadi dalam pasar oligopoli itu dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada pasar oligopoli murni dan ada pasar oligopoli dengan pembedaan. Kita masuk selanjutnya itu ada ciri-ciri pasar. Ciri-ciri pasar dari pasar monopoli. Yang pertama itu tidak adanya pengganti barang. Tidak adanya pengganti barang itu seperti barang yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli tidak bisa digantikan oleh barang lain, sehingga mau tidak mau masyarakat akan tetap membeli barang tersebut meskipun harganya mahal. Jadi dia seperti hanya sekali produk. Dan yang kedua itu hanya ada satu penjual atau perusahaan. Barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli tidak dapat dihasilkan atau dijual di tempat lain. Terus yang selanjutnya itu ada perusahaan atau penjual sebagai penentu harga. Ya, di sini itu perusahaan merupakan satu-satunya penjual di pasar, maka penentu harganya sepenuhnya menjadi hak perusahaan. Karena perusahaan adalah salah satunya yang memproduksi suatu barang, sehingga proses produksi serta pendistribusiannya hanya diketahui oleh perusahaan. Terus yang terakhir itu ada hambatan kuat untuk masuk. Hambatan kuat untuk masuk ke pasar monopoli itu merupakan faktor kuat mengapa pasar monopoli itu terbentuk. Hambatannya itu berupa legalitas, yaitu dibatasi oleh peraturan atau undang-undang. Hambatan teknologinya itu yang digunakan sangat tinggi, sehingga barang sulit untuk ditiru. Terus ada hambatan modal juga, seperti modalnya itu dalam memproduksi barang itu sangat besar. Dan di sini ada kelebihan dari pasar monopoli itu sendiri, apabila yang pertama itu menikmati skala ekonomi, biaya produksi lebih murah daripada di firma pasar persaingan. Dan tingkat produksi lebih besar. Terus yang kedua itu mutu barang semakin meningkat dan harganya semakin murah apabila perusahaan terus-menerus melakukan pengembangan dan inovasi. Terus itu kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan apabila monopoli dapat terus menghasilkan barang dan lebih murah dan bermutu. Yang terakhir itu ada keuntungan penjual cukup tinggi. Terus ada pun juga kelemahan pasar monopoli. Yang pertama itu ada pembeli tidak ada pilihan lain untuk membeli barang. Terus keuntungan hanya terpusat pada satu perusahaan dan terjadi eksploitasi pembeli. Terus kita lanjut
Di sini ada jenis-jenis pasar oligopoli yang saya sebutkan tadi. Yang pertama itu pure oligopoli, atau yang biasa kita tahu seperti pasar oligopoli murni. Jadi, jenis pasar ini merupakan suatu bentuk praktik oligopoli di mana barang yang diperdagangkan bersifat identik. Misalnya, praktik oligopoli itu pada produk air mineral. Terus yang kedua itu ada differentiated oligopoli. Dalam praktik ini, barang yang diperdagangkan bisa dibedakan. Misalnya, pasar sepeda motor di Indonesia yang dikuasai oleh beberapa produk terkenal seperti Honda, Yamaha, dan Suzuki. Terus yang ketiga itu, slide selanjutnya ada evolusi pemasaran hasil hutan. Yang pertama itu kita masuk ke pasar tradisional. Jadi pemasaran tradisional itu dari awal hingga pertengahan abad ke-20 itu dilakukan secara tradisional dengan cara menjual barang langsung ke konsumen. Pemasaran tradisional itu sering berfokus pada kebutuhan lokal dan mempertahankan budaya tradisional. Terus yang kedua itu ada ekspor kayu. Jenis-jenis kayu yang aktif diekspor seperti kayu merbau, jati, ulin, itu diekspor ke pasar internasional. Kayu-kayu tersebut juga untuk keperluan seperti pembuatan kapal, perabotan, dan konstruksi, dan juga kayu Indonesia itu menjadi salah satu komoditas ekspor utama yang mendatangkan devisa dari berbagai negara. Terus kita lanjut ke pembuatan kebijakan. Jadi dari kebijakan pemerintah Indonesia itu, pemerintah mengambil alih kontrol atas sumber daya hutan dan ekspor kayu, dan juga mengeluarkan Undang-Undang Pokok Kehutanan pada tahun 1967 untuk mengatur pengelolaan hutan dan pemanfaatannya. Terus selanjutnya itu ada pengembangan industri pulp. Jadi pasar global dan pengembangan industri pulp itu telah mengalami pertumbuhan yang pesat karena pasar global semakin menuntut produk yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, dan banyak perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi keberlanjutan untuk memastikan bahwa sumber daya hutan yang digunakan secara keberlanjutan. Terus ada pasar berkelanjutan. Pemasaran berkelanjutan hasil hutan adalah pendekatan dalam pemasaran produk yang berasal dari hutan Indonesia dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya hutan tidak merusak lingkungan, tidak merugikan masyarakat lokal, dan tetap menguntungkan bagi masyarakat. Terus selanjutnya itu ada perkembangan pasar non-kayu. Dari pasar ini semakin penting karena Indonesia memiliki keuntungan hayati yang tinggi, yang mencakup banyak jenis tumbuhan dan bahan hutan non-kayu yang memiliki nilai ekonomi karena memiliki potensi yang besar dan pemerintah berupaya untuk mengembangkan sektor-sektor dengan memperhatikan keberlanjutan dan nilai tambah ekonominya. Terus selanjutnya itu ada sistem pemasaran. Sistem pemasaran itu merupakan suatu kumpulan lembaga-lembaga yang melakukan tugas pemasaran barang, jasa, ide, orang, dan faktor-faktor lingkungan yang saling memberikan pengaruh dan membentuk serta mempengaruhi hubungan perusahaan dan pasar. Terus di sini ada sistem pemasaran efisiensi. Di sini terdapat dua jenis sistem pemasaran efisiensi. Yang pertama itu efisiensi teknik. Dari efisiensi teknik itu merujuk pada hubungan yang terlibat dalam tugas pemanfaatan produk di seluruh sistem pemasaran. Dan yang kedua itu ada efisiensi harga. Konsep yang merujuk pada kemampuan sistem untuk mempengaruhi perubahan dan mendorong alokasi ulang sumber daya agar dapat mempertahankan kesesuaian dengan apa yang dibutuhkan konsumen. Selanjutnya itu ada saluran pemasaran. Proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen akhir dan yang menyelenggarakannya berupa lembaga atau badan-badan yang bertugas melaksanakan fungsi pemasaran itu sendiri.
atau memenuhi keinginan konsumen semaksimal mungkin, sedangkan pihak konsumen akan memberikan imbalan berupa margin kepada lembaga-lembaga tersebut. Jadi, saluran pemasaran itu terdiri dari serangkaian lembaga-lembaga tata niaga atau perantara yang akan memperlancar kegiatan tata niaga dari tingkat produsen sampai tingkat konsumen. Terus ini ada alur dari saluran dalam pemasaran. Yang pertama itu dari produsen langsung ke konsumen akhir. Terus yang kedua itu ada produsen ke pengecer lalu dilanjut ke konsumen akhir. Dari ketiga itu ada produsen ke perdagangan besar, terus ke pengecer dan konsumen akhir. Dan keempat itu ada dari produsen ke agen, ke pengecer dan ke konsumen akhir. Sedangkan yang terakhir itu dari produsen ke agen, terus dilanjutkan ke pedagang besar, ke pengecer dan konsumen akhir. Jadi di sini ada penelitian terkait hasil yang menunjukkan bahwa untuk tingkat petani mengarah pada struktur pasar persaingan sempurna dengan nilai CR4 39,37%. Tingkatan pedagang pengumpul dan pedagang besar mengarah pada struktur pasar oligopoli ketat dengan nilai CR4 masing-masing 75,85% dan 83,16%, sedangkan untuk tingkat perdagangan pengecer mengarah pada struktur pasar oligopoli longgar dengan nilai CR4 59,63%. Hambatan keluar masuk pasar berdasarkan hasil analisis minimum efficient scale, maka diketahui bahwa penjual perdagangan terbesar periode pada tahun 2021 adalah sebesar 25 ton, sedangkan output pasar secara keseluruhan adalah sebesar 450 ton. Dari hasil tersebut, didapatkan nilai minimum efisiensi sel sebesar 5,56%. Ini berarti bahwa hambatan keluar masuk pasar mudah karena nilai MES lebih kecil dari 10%. Terus dari kesimpulannya itu, beragamnya struktur pasar terdapat beragam jenis struktur pasar seperti persaingan sempurna, monopoli, monopsoni, oligopoli, dan pasar persaingan monopolistik. Setiap jenis struktur memiliki karakteristik dan dinamika yang berbeda. Evolusi pemasaran hasil hutan terjadi transformasi dari pemasaran tradisional ke berlanjutan, yang mana terjadi pergeseran signifikan dari pemasaran hasil hutan yang bersifat konvensional ke pemasaran yang lebih berkelanjutan. Kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial telah mempengaruhi cara produk-produk hutan dipasarkan. Terus, adanya keragaman pada sistem pemasaran, berbagai jenis sistem pemasaran yang dapat digunakan oleh perusahaan seperti pemasaran langsung, pemasaran melalui saluran, dan pemasaran online. Pilihan sistem pemasaran akan tergantung pada jenis produk, target pasar, dan strategi bisnis. Pemasaran penting saluran pemasaran. Peran penting saluran pemasaran itu memegang peran penting dalam menghubungkan produsen dengan konsumen. Saluran pemasaran yang efisien dapat membantu produk mencapai pasar dengan lebih efektif. Oke, sekian terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.